Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man wala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada anak-anakku SMA Islam Sinar Cendekia kelas 11, baik putra maupun putri yang Allah Subhanahu wa taala cintai semuanya. Di pagi yang penuh keberkahan ini, Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, Bapak menyapa kamu semuanya. Semoga kamu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan berbagai aktivitas hariannya. Anak-anakku sekalian Allah Subhanahu wa taala dan kepada kaum muslimin dimanapun antum berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sana? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada anak-anakku SMA Islam Sinar Cendekia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sungguh memberikan kesan yang terbaik buat kita semuanya dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam meningkatkan keimanan kita kepada nabi-nabi Allah Tabaraka wa taala, dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hari akhir nantinya. Pada ayat yang pertama tadi, saudara yang pada ayat awal ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita kul. Jadi kalimat kul dari kata qala yaqulu, kul, katakanlah, sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menginformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, lalu diberikan kepadaku wahyu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berkehendak, berkeinginan bertemu dengan Tuhannya nanti di yaumil qiyamah, tentunya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Di sini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki kalimat fa, bagian daripada kata perintah bahasa Arab. Falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sesekali dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Nah, dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa poin yang menjadi isi kandungannya. Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dulu, bahwa ini ayat adalah Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, ya, manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang Islam. Dan sekali lagi, bahwa Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi-nabi, mereka adalah manusia biasa seperti kita. Itu inti pertama. Inti yang pertama. Kemudian inti yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah SAW bahwa beritahukan kepada umatmu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mendapatkan wahyu. Ya, kalau orang mendapatkan wahyu berarti dia adalah nabi. Ya, yuha ilayya. Jadi yang kedua adalah
Nabi Muhammad SAW atau para nabi, mereka adalah orang yang mendapatkan wahyu atau utusan. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama. Perintah ketiga, annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulullah SAW bahwa kasih tahu kepada umatmu, wahai Muhammad, bahwa Allah itu adalah Esa. Allah yang kamu sembah sekalian itu adalah Esa. Jadi Allah yang Esa adalah, artinya adalah Rabb, Tuhan yang kita sembah, yang tidak ada kesamaan dengan makhluk yang lainnya, bagaimanapun bentuknya di muka bumi ini. Yang dua tiga itu. Yang pertama tadi adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, dan juga para nabi-nabi seperti kita manusia saat ini. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah untuk dijabarkan, untuk disebarkan, untuk didakwakan kepada umatnya, ya, agar mereka mengetahuikan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita adalah yaitu Tuhan yang Maha Esa, itu Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesamaan dengan makhluk apapun di muka bumi ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, ya. Kemudian yang keempat, untuk bisa diperhatikan sama-sama oleh kita untuk mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan kepada kita. Barang siapa ya menawarkan tawaran Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin atau yang berkehendak bertemu dengan Tuhan yang nanti di hari kiamat, yang pertama dia harus beramal soleh. Dan yang kedua adalah beramal soleh. Berarti amal soleh. Amal soleh adalah mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai, yang diridhoi, yang diperintahkan oleh Allah. Sekali lagi, amal soleh adalah mengerjakan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Larangan untuk tidak mensyirikkan Allah. Ya, larangan untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Yang pertama, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah secara ubudiyah, yaitu seperti kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meminta kepada yang lain, kita melakukan jampi-jampi atau ritual-ritual di pepohonan dan di laut-laut misalnya. Tidak boleh, ini namanya syirik. Kemudian dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk adalah zatiyah. Tidak boleh kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lainnya, tidak boleh. Ya. Inilah perbedaan tata cara ibadah seorang muslim dengan orang kafir, ya. Jadi ada berapa tadi saudara firman Allah Subhanahu wa taala, para anakku sama Islam dan cendekia. Ada yang pertama di poin tadi adalah ada 3, kemudian yang penjelasan terakhir tentang beribadah kepada Allah adalah ada 3 juga. Maka 6 poin ini harus kita jaga bersama, bahwa ini adalah satu pegangan yang mesti kita berusaha mengamalkan ayat ini. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada kita dalam ayat ini, apabila manusia mengerjakan perintah ini, niscaya manusia itu akan selamat dunia akhirat. Dia akan berkah hidupnya, dia akan pun selamat nanti yaumul qiyamah, sehingga dia diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dia cintai. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.